Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menerapkan PaaS, SaaS, IaaS, dan yang kedua ini saya akan menjelaskan 4 model deployment cloud computing. Ada 4, yaitu private cloud, public cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu PaaS, platform as a service. PaaS mengacu pada layanan platform berbasis cloud yang memberikan berangkat kerja yang dapat digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi custom. Dengan PaaS ini, aplikasi custom bisa dibangun secara online tanpa harus berurusan dengan penyajian data, penyimpanan, dan manajemen. PaaS menyediakan platform online yang dapat diakses oleh berbagai pengembang untuk membuat perangkat lunak yang disampaikan melalui internet. Yang kedua ini SaaS atau software as a service, di mana SaaS ini mengacu pada perangkat lunak berbasis cloud yang di-host online oleh perusahaan dan bisa dibeli secara berlangganan dan dikirim melalui internet. Produk SaaS adalah salah satu layanan komputasi awan yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka, karena mudah digunakan dan dikelola. Jadi sangat scalable karena tidak perlu diunduh dan dipasang di masing-masing perangkat untuk menyebarkannya ke seluruh tim atau perusahaan. Ini sangat berguna bagi tim yang bekerja dengan terpisahkan ruang dan jarak. Sedangkan IaaS ini adalah mengacu pada sumber daya infrastruktur berbasis cloud yang memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk membantu organisasi dan membangun dan mengelola server, jaringan, sistem operasi, dan penyimpanan data. Seiring dengan pertumbuhannya perusahaan, IaaS ini membantu perusahaan membangun dan mengelola data mereka. Jadi infrastruktur cloud IaaS ini menawarkan tingkat kontrol dan kekuatan terbesar atas perangkat lunak dan perangkat keras perusahaan dan administrator. IaaS juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan pengoperasian sistem untuk menghindari pemadaman di bagian penting operasional perusahaan. Kita akan pindah lagi di private cloud. Jadi private cloud ini adalah sebuah layanan cloud computing yang bekerja memenuhi kebutuhan internal dari sebuah perusahaan. Jadi departemen IT ini biasanya akan diperan sebagai penyedia layanan dan departemen lainnya akan menjadi pemakai layanan atau user. Sekarang departemen IT ini yang menjadi penyedia layanan bertanggung jawab agar layanan benar-benar berjalan dengan lancar. Adapun contohnya itu SaaS, PaaS, dan IaaS. Keuntungan dari private cloud ini, yang pertama itu data yang terjamin aman karena diolah oleh kita sendiri. Sedangkan kedua itu menghemat bandwidth internet ketika layanan itu hanya diakses dari jaringan internal. Sedangkan kekurangannya memerlukan tenaga, waktu, dan biaya tersendiri untuk mengelola dan merawat cloud jenis ini. Sekarang public cloud. Public cloud ini adalah layanan cloud computing yang satu ini disediakan untuk masyarakat umum. Jika kamu ingin menggunakan layanan public cloud ini, kamu bisa mendaftarnya atau bisa langsung memakai layanan yang sudah ada. Contohnya itu Facebook, Twitter, dan Google, serta masih banyak lagi. Sedangkan keuntungan dari public cloud ini adalah kita tidak perlu lagi merawat infrastrukturnya, platform maupun aplikasi dari penyedia layanan cloud ini. Tinggal kita memakai secara gratis untuk layanan public cloud dan harus membayar dahulu untuk memakai layanan cloud yang berbayar. Sedangkan kekurangannya itu tidak semua penyedia layanan menjamin keamanan data kita. Untuk itu kita perlu hati-hati dalam memilih provider public cloud ini. Pelajari dengan seksama profil dan service level agreement dari penyedia layanan ini. Hybrid cloud. Hybrid cloud ini adalah layanan cloud computing yang ketiga ini
gabungan dari layanan private cloud dan public cloud yang diimplementasikan oleh sebuah komunitas, organisasi dan perusahaan. Dalam hybrid cloud ini sangat fleksibel. Kita bisa memilih dan memindahkan proses bisnis ke private cloud dan bisnis mana yang tepat di public cloud. Adapun keuntungannya yaitu keamanan data terjamin karena data dapat dikelola kita sendiri. Lebih luas untuk memilih mana proses bisnis yang harus tetap berjalan di private cloud dan mana proses bisnis yang bisa dipindahkan ke public cloud dengan tetap menjamin integrasi dari keduanya. Sedangkan kekurangannya untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi antara public cloud dan private cloud, maka infrastruktur internet harus dipikirkan secara matang. Sedangkan community cloud ini adalah merupakan layanan cloud computing yang dibangun secara eksklusif untuk komunitas tertentu dan penggunanya berasal dari organisasi yang mempunyai perhatian yang sama atas sesuatu atau beberapa hal, misalnya saja standar keamanan, aturan, dan compliance. Community cloud ini bisa dimiliki, dipelihara, dan dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi dari komunitas tersebut, pihak ketiganya itu ataupun kombinasi dari keduanya. Adapun contohnya yaitu OpenKiros, AT Cloud, Sita Community Cloud, G Cloud di UK. Sedangkan keuntungannya yaitu bisa bekerja sama dengan organisasi lain dalam komunitas yang mempunyai kepentingan yang sama. Sedangkan kekurangannya, ketergantungan masing-masing organisasi tersebut jika antar organisasi tersebut saling berbagi sumber daya. Jadi sekian dan terima kasih penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.